Apa itu marketing? Marketing menurut Pak Philip Kotler adalah sebuah sains dan juga sebuah seni tentang exploring, membuat, dan mendelivering value to satisfy the needs of the target market. Aku sengaja ngenebelin satisfy the needs dan target market karena disinilah justru kemampuan kalian sebagai lulusan dari psikologi itu bakal kepake, yaitu tentang memahami konsumen kalian gitu. So, gimana sih gambarannya di marketing itu, kenapa butuh psikologi salah satunya? Jadi di banyak company kita tuh punya mantra sih. Mungkin bukan sebuah bentuk teori yang saklek gitu. Istilahnya bisa macam-macam, tapi kalau aku dan bosku suka menggunakan istilah understanding your consumer, understanding your product magic, connect the two. Jadi tugas utamanya adalah tahu dulu konsumennya, tahu tentang apa yang bakal kita jual, dan kita harus connecting dua hal ini. Gitu. Nah, gimana sih understanding consumer di marketing looks like? Ini aku cuma beberapa contoh aja. Ini nggak akan aku deep dive banget, tapi kebayang di marketing itu kita ada yang namanya segmenting sama targeting. Nah, si segmentasi sendiri pun nanti ini kayaknya Mbak Vira juga akan ada materi ini ya di kelasnya, jadi aku nggak akan deep dive, tapi ada beberapa cara segmentasi, yaitu melalui demografik, melalui psikografik, sama behavioral. Misalkan demografik tuh umur, jenis kelamin, income-nya berapa, atau SIS-nya berapa. SIS itu socio-economic status. Jadi biasanya kita bagi menjadi SES A. SES A itu pendapatan berapa sampai berapa, itu yang paling tinggi. Terus SES B, pendapatan berapa sampai berapa, gitu. SES C berapa. Nah, kalian punya brand itu mau ngincer yang mana, gitu. Itu kalau secara demografik. Secara psikografik ada needs, ada aspiration, gitu-gitu sih. Terus kalau behavioral tuh kadang kita mempelajari perilaku-perilaku tertentu untuk bisa kita masuk di situ. Misalkan ini ya yang aku tulis di akhir, RFM. RFM tuh recency, frequency, and monetary value. Recency itu kapan terakhir kali dia bertransaksi dengan kita. Frekuensi itu tentang berapa kali dia pakai produk kita dalam waktu tertentu. Misalkan sama-sama 1 bulan ya. Dalam 1 bulan, recensinya dia paling terakhir kapan, secara frekuensi dia berapa kali beli, dan secara value, monetary value itu tuh berapa rupiah yang dia keluarkan untuk beli kita. Nah, nanti itu bisa dibuat sebuah sebuah rumusan atau sebuah framework untuk membagi-bagi konsumen dengan kelompok tertentu. Let's say misalkan kita sebut konsumen yang paling gede ya, udah belinya paling dekat, misalkan baru beli tadi pagi, terus frekuensinya paling banyak, kelompok frekuensinya paling banyak, terus monetary value-nya juga gede. Nah, misalkan itu kita sebut sebagai apalah, 5-star consumer lah atau apalah. Nah, itu kita jadikan satu kelompok sendiri. Terus yang kedua, yang ketiga, nah itu kita akan ada kita pilih-pilih itu untuk kita offer sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau kalian bekerja di perusahaan yang tech company di mana big data itu sangat kuat. Nah, hal-hal kayak gini tuh sangat bisa dilakukan. Kayak aku hanya memberikan offering terhadap beberapa model konsumen. Itu tuh sangat bisa dilakukan sih menggunakan beberapa segmenting itu. Nah, kembali ke consumer tadi, understanding consumer atau consumer insight, beberapa cara yang dilakukan ini kualitatif untuk membagi konsumen itu bisa kita menyebutnya sebagai persona. Misalkan ini hanya contoh ya. Let's say aku ngebikin contoh dari layanan Gojek yang udah nggak ada dulu, Go Live, GoClean, misalkan
ini misalkan ya, ada orang yang menggunakan layanan ini secara fungsional aja. Kita sebut the functional. Di paling kiri ini si ibunya itu bilang bahwa saya jarang ada di rumah. Rumah itu bagi saya cuman pit stop, cuman buat tidur mandi ya. Terus saya hanya membersihkan rumah ketika saya merasa itu sudah perlu dibersihkan. Ini sangat fungsional. Orang seperti ini maka needs-nya apa yang dia inginkan pasti akan beda dengan yang lain-lain. Nah, terus ada juga yang the comfort seeker. Kelompokan orang ke dalam kelompok ini, misalkan, oh saya tuh selalu pengen tempat saya tuh rapi. Saya harus menjaga kerapian itu dan saya memaknai rumah sebagai sebuah di bahasa Indonesia gimana ya? Ini bahasa Inggris lebih mudah dimengerti. My house is my home. Jadi rumah fisik saya tuh ya juga ya home itu gimana ya? Sesuatu tempat kembali yang lebih psikologi lebih personal gitu ya. Terus the keeper. Ini dia bilang I will make sure everyone including me is comfortable. Tapi yang menarik di sini dia bilang my home, rumah saya itu saya maknai sebagai tempat yang paling aman untuk saya dan untuk keluarga saya. Jadi dia ada mengkaitkan dengan orang lain juga gitu. Pemaknaannya beda dan dia berperan sebagai penjaga kenyamanan di rumah. Ada lagi yang sangat rapi banget, bagi dia semua harus rapi, tempatnya harus pas, nggak boleh ada bercak-bercak gitu. Nah, rumah saya harus perfect secara kerapian dan kebersihan. Nah, kalau saya jualan Go Clean, maka kebutuhan dari 4 tipikal orang ini akan berbeda-beda. Mungkin lokasi dia tinggal bisa jadi beda. Lokasi kerjanya sehari-harinya juga mungkin beda. Sehingga kalau aku akan bikin campaign, mungkin akan dibedakan. Misalkan kebayang lagi lah, misalkan kalian jualan apa ya? Misalkan kalian adalah brand manager dari Bear Brand, jualan susu yang gambarnya beruang, tapi iklannya naga itu, misalkan itu. Terus kalian harus memasang iklan offline berupa billboard di beberapa titik di kota Jogja, maka mungkin kalian akan menempatkan message-nya akan berbeda antara di Jalan Kaliurang yang penuh dengan mahasiswa dan di beberapa lokasi yang isinya residential area, perumahan-perumahan. Nah, mungkin itu message-nya akan berbeda karena tipologi orangnya yang ada di situ juga berbeda-beda. Bayangannya kayak gitu sih. Jadi kayak kalian akan, kalau kalian adalah consumer researcher, maka kalian akan, ini salah satu produk yang kalian keluarkan, yaitu menghasilkan segmentasi dari consumer itu. Ini salah satu contoh lain, sama pendekatannya sama kayak persona tadi. Kalau ini saya cuma ambil gambar di Google, ini kayaknya jasa donor atau jasa lembaga filantropi, lembaga amal yang lagi mempelajari gimana sih para donaturnya mereka. Nah, dia bilang Meet Margaret, ini salah satu contoh persona mereka, orangnya sudah tua, terus tipikalnya adalah orang yang ada di kelompok ini menikah tapi tidak ada anak di rumahnya, penghasilannya sekian, terus pemilik rumah, terus bagaimana dia mengenal donasi online itu gimana sih? Dia donasinya lewat mana? Terus online activity-nya ngapain aja? Dia tahu dari mana? Terus ini motivasinya, top reason for giving apa? Nah, pengetahuan terhadap hal ini itu bisa digunakan untuk membuat sebuah program yang cocok untuk persona mirip Mbah Margaret ini. Gitu sih. Jadi kebayang ya. Jadi kayak kalau ketika kalian sudah mengetahui siapa yang pengen kalian jualin, tawarin jasa gitu, maka lebih enak karena penawarannya pun mungkin akan berbeda gitu sih. So ini contoh yang lain lagi, aku coba ngebikin kayak semacam gitu juga. Kali ini aku nggak sebut namanya, ini LM katakan. Dia adalah HR profesional di sebuah e-commerce company. Dia memandang commuting sebagai aktivitas dia pergi kerja dan pulang gitu kan. Terus
hal yang penting bagi dia saat bercommuting itu adalah harus cepat dan fleksibel gitu. Dia nggak mau ambil kelamaan waktunya gitu kan. Terus aku juga mempelajari bagaimana kegiatan dia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gunanya untuk apa? Kita mau cari tahu di manakah aktiviti-aktiviti apa saja yang bisa kita masukin. Jadi kalau teman-teman misalkan nih harus berjualan es kopi susu, maka misalkan di Jogja kalian jualan es kopi susu dan kalian mengincar salah satu targetnya misalkan worker, para pekerja kantoran, maka mungkin kalian akan cari tahu nih, biasanya mereka belinya di mana. Di jam-jam berapa aku bisa tap in untuk menawarkan sebuah program, misalkan oh sekian persen worker beli kopi itu sebelum jam kerja, coffee morning, maka kalian bikin penawaran sebuah promo misalkan tentang tentang kopi kalian yang khusus bisa didapatkan di jam itu saja misalnya. Jadi kayak hal-hal kayak gini tuh kayak didetek banget gitu loh.